Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nuraini dengan NPM 0320014142 dari Prodi PGSD kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Geostrategis Indonesia, di mana bagian pertama dari materi ini membahas tentang pengertian geostrategis Indonesia. Geostrategis merupakan cara atau strategis yang dilakukan bangsa Indonesia dalam wilayah Indonesia yang menyeluruh dengan mengingat kondisi geografis serta menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam guna mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup bernegara dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bernegara sebagai negara yang bermartabat. Dilihat dari pengertian tersebut, maka geostrategis sangat penting untuk memajukan bangsa dan negara karena sejak Indonesia merdeka, geostrategis sudah terbentuk untuk proses pembangunan nasional. Contohnya dari segi pendidikan adalah pemerintah mewajibkan sekolah dari awalnya wajib 19 tahun menjadi 12 tahun. Dengan adanya ketetapan pemerintah seperti itu, pemerintah pun membebaskan biaya wajib belajar 12 tahun. Bagian kedua dari materi ini yaitu konsepsi geostrategis Indonesia, di mana konsep geostrategis Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategis yang didasarkan pada kondisi, metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategis Indonesia, akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Bagian ketiga yaitu pengembangan konsep geostrategis Indonesia, di mana konsep geostrategis Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun, sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan, karena seperti yang kita ketahui kalau wilayah NKRI diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948, sehingga kurang berpengaruh dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tak langsung dari geostrategis Indonesia, yakni sebagai pembangun jiwa bangsa. Yang keempat yaitu tujuan geostrategis Indonesia, di mana berbagai konsep dasar serta pengembangan geostrategis Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial, budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam yang pertama menegakkan hukum dan ketertiban, kedua terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, ketiga terselenggaranya pertahanan dan keamanan, keempat terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, dan kelima yaitu tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Bagian kelima yaitu fungsi geostrategis Indonesia, di mana geostrategis Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal dalam kedudukannya. Sebagai konsepsi penangkalan, geostrategis Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek pertama, ketahanan pada aspek ketahanan pada aspek ideologi, ketahanan pada aspek politik, ketahanan pada aspek ekonomi, ketahanan aspek sosial budaya, dan ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Yang terakhir yaitu sifat geostrategis Indonesia, di mana untuk mewujudkan ketahanan nasional dilaksanakan dengan mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan sistem kehidupan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat-sifat ketahanan nasional adalah yang pertama, manunggal. Dalam membangun ketahanan nasional adanya kesatuan yang bersifat komprehensif integral. Yang kedua yaitu mawas ke dalam, yaitu ditujukan ke dalam diri bangsa dan negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya.
Selanjutnya, kewibawaan bertujuan untuk mewujudkan kewibawaan nasional dan harus diperhitungkan pihak lain. Selanjutnya, berubah menurut waktu, yaitu bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi bangsa. Selanjutnya, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, di mana dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang menggunakan adu kekuasaan dan kekuatannya yang masih dianut oleh negara-negara maju lainnya. Percaya diri sendiri dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan luar. Yang terakhir yaitu tidak tergantung pada pihak lain, di mana dikembangkan atas kemampuan diri sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Pengembangan kemampuan nasional diupayakan untuk tergantung pada pihak lain. Itulah pemaparan materi dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.